Ning dunya mereka lolos. Saking pintere lek ngapusi. Sampai pengadilan pun kapusan. Punya saksi palsu. Nggih to? Koncone akeh. Sak negara dihapusi. Saking kuatnya. Tapi nanti dia tidak akan lolos di peradilan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Amin ya rabbal alamin. Halaman 33 Al-Hadisus Samin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Saminu utawi iki iku hadis kang kaping 8. Ani Bani Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qol setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila ing yen to merangi ingsun annasa ing manusa hatta yashhadu hingga padha nekseni iya annas alla ilaha illallah ing setuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran illallah ora ana pangeran kang hak illallah saliyane Allah wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah wa yuqimus sholata lan padha nglakoni iya nas as-sholata ing salat wa yu'tu lan maringake iya nas az-zakata ing zakat fa idza fa'alu mongko tatkalane padha nglakoni iya nas dzalika ing perkara kang tinutur mahu asomu mongko temen-temen padha ngreksa iya nas minni saking ingsun ngreksa teng napa dima ahum ing pira-pira getihe nas wa amwalahum lan pira-pira bandane nas illa bihaqqil Islam angin kelawan hak Islam wa hisabuhum lan utawi hisabin nas iku alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu nama asline Abdullah. Dipanggil Ibnu Umar karena anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab tentu nggih kados bapake. Bapake demenane bapake kok ngomong demenane gelutan betul bagus. Ayahnya seorang jawara. Tentu anaknya juga seperti itu juga. Buktine nopo? Ibnu Umar ini tatkala perang Badar nggih mboten itu perang Badar usia Ibnu Umar ini Abdullah bin Umar ini masih 13 tahun. Niku pun matur kalian bapake. Pak kula tumut melu nyanti. Tumut perang 13 tahun pengen melu perang. Pingine mboten namung pingin-pinginan kados kula kalian jenengan lho. Ya kula kalian jenengan pengen delok wong Ibnu Umar ini pengen perang betulan dan siap betulan. Empun marem pasti diperbolehkan sama ayahandanya. Apa yang dikatakan oleh ayahanda beliau Ibnu Umar, jangan, kamu masih kecil. Sambil diam-diam dia pengen dah gede.
Pengen dan ikut membela Islam. Ibnu Umar meninggal tahun 73 Hijriah. 73 Hijriah itu usia beliau 85 tahun. Ibnu Umar termasuk sahabat yang dari generasi muda, para sahabat Nabi dari generasi muda. Tetapi keistimewaan Ibnu Umar ini, meskipun ia masih relatif muda, dalam meriwayatkan hadis ia sangat produktif, meriwayatkan 2630 hadis, masih sangat muda. Kenapa Ibnu Umar bisa meriwayatkan sedemikian banyak hadis Nabi? Karena memang sejak awal Ibnu Umar ini selalu membersamai Rasulullah. Kemanapun Rasulullah tindaan, beliau mengikutinya. Tidak sekedar membersamai Rasulullah dalam banyak hal, tetapi Ibnu Umar ini istimewa selalu memperhatikan apapun yang diucapkan Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, ia rekam baik-baik dalam ingatannya sehingga menjadi sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau Ibnu Umar. Saat Rasulullah berdoa dalam keadaan berdiri, dia mengikutinya. Pokoknya napa mawon polahe Kanjeng Nabi dipun derekaken. Ia termasuk tokoh muda yang tergolong sangat alim di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Sampai saking ngalimi, ketika beliau Rasulullah sampun meninggal dunia, diganti Khalifah Abu Bakar, Umar, tiba pada masa kekhalifahan sahabat Utsman. Ibnu Umar ini hendak ditunjuk oleh Khalifah Utsman untuk menjadi seorang qadhi atau seorang hakim kalau nggak salah. Meskipun semua mengakui kalau Ibnu Umar ini sangat alim, ternyata Ibnu Umar ini selain alim, beliau juga sangat tawadhu, sampai mboten purun diparingi jabatan. Padahal kalau ada khalifah, di bawah khalifah itu ada qadhi atau hakim, jabatannya sangat tinggi. Mar, tulung gelemo ya Ibnu Umar itu. Abdullah, tulung gelemo. Karena aku golek liyane awakmu koyok-koyok ya wis. Pinter, tegas, hati-hati luar biasa, teliti dalam banyak hal. Apa jawaban Ibnu Umar? Ngapunten paman, cara anu kan ngoten. Maaf paman, jangan panggil saya anak kecil. Mboten ngoten. Niku sing biasa didelok anak kula, sing kula biasa nglirik. Oh. Abdullah bin Umar menolak tawaran dari Khalifah Utsman dengan alasan ia tidak siap. Ia takut tidak bisa adil dalam mengambil keputusan. Ia takut jika tidak bisa adil dalam mengambil keputusan, ketidakadilan itu akan menjadi penghalang bagi dirinya untuk di akhirat nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku model tiang sien. Kalau sekarang ada lowongan pekerjaan, mbuh bentuknya mesti pada bingung dan daftar. Syarat pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya. Yo dicawang. Ngaku yo bertakwa kepada Tuhan. Biasanya kan ngoten. Syarat-syaratnya yang pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Wani ngoten niku ya. Mboten napa-napa lek ora ngono ora enek sing wis ngono kuwi kabeh. Itu saja cerita singkat tentang Ibnu Umar. Nanti kita lanjutakan kemauan dalam hadis yang ke-8 ini. Ibnu Umar menceritakan sebuah hadis dari Rasulullah. Umirtu an uqatilan nasa, yang dikatakan oleh Rasulullah, saya ini Rasulullah maksudnya diperintah oleh Allah an uqatilan nasa, untuk memerangi
manusia yang harus hati-hati. Kata-kata uqatila jangan sampai nanti kita terjemahkan membunuh. Kalau membunuh itu bahasanya yaqtulu. Misal umirtu an aqtula, berarti memang saya diperintah untuk membunuh. Tapi kalau qatala yuqatilu, sehingga di sini fi'il amarnya umirtu bentuknya umirtu an uqatila, berarti perintah untuk memerangi. Sama kalau di negara kita memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan. Kalau memerangi diartikan membunuh orang-orang miskin, membunuh orang-orang kan beda. Memerangi kemiskinan bukan berarti orang miskin diperangi, tetapi kemiskinannya yang dihapuskan. Kalau ini sedikit beda, an uqatilan nasa, untuk memerangi sekumpulan manusia. Sasarannya bukan individu. Yang disuruh memerangi itu bukan individu. Nanti setelah membaca hadis ini sampai tuntas kita paham kenapa mereka harus diperangi. Yang diperangi adalah orang-orang yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya. Diperangi sampai hatta yashhadu, sehingga mereka mau bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang-orang yang tidak beriman itu setelah diperangi, kemudian mereka sudah mau memeluk agama Islam, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sudah mulai berhenti untuk memerangi mereka. Begitu mereka bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mriki betul oleh dipedhot loh. Tidak sekedar bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tetapi juga harus bersaksi bahwa mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu dulu sudah, berarti mereka sudah beriman dengan membaca syahadat itu. Kemudian setelah itu, tuntutan berikutnya, setelah dalam hatinya ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka menyempurnakan keimanan itu dengan rukun Islam. Salah satunya wa yuqimus shalah. Ojo mek bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah saja, tetapi kalian semua juga harus wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Yang kedua, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan atau menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka manakala orang-orang yang sebelumnya tidak mengimani Allah dan Rasulnya, kemudian sudah mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian mereka sudah mau mendirikan sholat, mereka juga sudah menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka ketika mereka sudah mau mengerjakan itu semua, asomu minni, mereka telah menjaga dirinya dari saya. Artinya pun terbebas dari perintahku untuk memerangi mereka, kata Rasulullah. Lek wong-wong sing wis ngono kuwi berarti mereka telah selamat, mereka telah menyelamatkan dirinya dari tuntutanku dari Allah untuk memerangi mereka. Yang dijaga apanya saja, mereka sudah aman dalam hal apa saja. Dima'ahum, darahnya, maksudnya nyawanya, keselamatan jiwanya. Wa amwalahum, dan harta benda mereka tidak boleh diuwi-uwi sama sekali. Apa sama sekali tidak boleh diuwi-uwi? Diuwi-uwi. Kalau orang sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, kemudian sudah sholat, kemudian sudah zakat, apakah mereka sama sekali sudah terbebas? Enggak dikapak-kapak, nilai nyapo-nyapo dan lain sebagainya?
Tidak, illa bihaqqil Islam, kecuali kalau pada saatnya nanti ya wis salat, ya wis zakat, termasuk nanti pengembangannya melaksanakan semua rukun Islam, tetapi kok masih melakukan dosa-dosa besar, misal membunuh, misal berzina, yang menuntut sampai diperbolehkannya hukuman mati untuk mereka, maka tetap saja diperlakukan itu, boleh dialirkan darah mereka karena dosa besar mereka. Maksudnya illa bihaqqil Islam, Islam punya hak-hak untuk menghukum mereka karena pelanggaran dosa-dosa berat. Tetapi pun ngantos mbayang nih sekarang nggih ngoten, yang punya hak untuk memutuskan sebuah hukuman, kalau zina muhson harus dirajam, kalau membunuh harus dipancung dan lain sebagainya, tentu pemerintahan Islam. Kalau di Indonesia negara ini apa? Negara demokrasi. Meskipun jenengan jadi kepala desa, kok kepala desa mentang-mentang Islami tenanan, yuk dia nyolong ketok tangan nih. Enggak seperti itu maksudnya. Karena jenengan tidak tidak, bukan seorang pemimpin negara Islam kan tentang kayak. Kalau sekarang yang diberlakukan itu kasus di Arab Saudi dan lain sebagainya kan tasik ngoten. Lah di Indonesia hukum semacam ini ditegak nih, begitu nyolong diketok tangannya wakeh wong sing wira-wiriran di tangan. Tangan enggak, iki ora mergo nyolong pancen tiba ndak ngoten sing. Kalau pelanggaran-pelanggaran mereka melakukan dosa besar sudah dihukum dan lain sebagainya, sebagai pemerintahan Islam sudah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, yang tersisa selebihnya wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Kadangkala orang itu luput dari hukuman bukan karena ia tidak melakukan kesalahan itu, tapi kurangnya bukti. Enten tiang niku sing bener-bener nyolong, bener-bener membunuh, bener-bener berzina, tapi pada saat di pengadilan tidak bisa mendatangkan saksi-saksi, mereka juga terbebas dari hukuman itu. Sebetulnya kata seorang yang melakukan zina itu nggak gampang loh menuduh orang zina kita. Kudu roh tenan, kudu roh tenanan, mboten mek ngiro-ngiro dengan suara dan lain sebagainya, atau dengan pengakuan yang melakukan itu sendiri. Sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, kebetulan gak enek sing nyekseni, kebetulan gak enek sing ngunangi, mereka pun nanti juga akan tidak bisa lepas pada hisab di yaumil akhir atau yaumil kiamah. Ning dunya mereka lolos, saking pintere lek ngapusi, sampai pengadilan pun kapusan, punya saksi palsu, gitu. Koncone akeh, sak negara dihapusi, saking kuatnya. Tapi nanti dia tidak akan lolos di peradilan Allah. Yang terakhir ini pun juga termasuk harus kita yakini, hisabuhum, yaumil hisab itu benar-benar ada. Sangat mudah untuk dipahami, meskipun ketika kita ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ketika kita ngomong nih sholat, ketika ngomong nih zakat, itu kita nggak cukup dalam waktu 1 minggu. Tapi untuk kajian ini bisa disederhanakan seperti ini. Secara umum kula panjenengan sedaya sudah memahami maksud dari hadis ini. Kalau ngomongnya la ilaha illallah, kenapa tadi harus disertai dengan Muhammadur Rasulullah? Di Indonesia ini banyak sekali orang itu yang sekedar la ilaha illallah. Saya masih ingat dawuhipun Gus Dur ketika ditanya bagaimana dengan orang-orang yang Islam abangan itu, mengakui adanya Allah tapi tidak menjalankan syariat. Ya sudah, ojo gampang-gampang dianu, mereka itu sudah la ilaha illallah tapi belum Muhammadur Rasulullah. Artinya belum jangkep tapi sudah beriman. Berimannya namun datang Gusti Allah.
Kadang sudah beriman kepada Muhammad Rasulullah, tapi belum mau menjalankan syariat Rasulullah. Jadi masih kurang. Wong soalnya di sini harus yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup itu, yuqimus shalah wa yutuz zakah, maksudnya rukun-rukun Islam yang lain, termasuk hijjul bait, termasuk melaksanakan ibadah haji kangge orang-orang yang mampu untuk menunaikannya. Hadis ini sejak didawuhaken dening Rasulullah pernah tenggelam hadis ini. Enggak populer dibicarakan di antara sahabat. Kemudian ketika Rasulullah sampun meninggal, kekhalifahan dipimpin sahabat Abu Bakar, berikutnya dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Di situ mulai banyak pembangkangan, tiang murtad pun mulai kathah, tiang boten purun bayar zakat pun mulai kathah. Terang-terangan mereka tidak hanya dewe-dewe tapi berkelompok-kelompok. Grup kono lho wis padha ora gelem bayar. Satu daerah kono lho yang dulu taat sekarang padha mboten purun. Mosok to nggih kompak sak desa mboten purun bayar zakat. Sampai pada saat itu Khalifah Umar memerintahkan pasukannya untuk memerangi mereka-mereka yang murtad sehingga mereka kembali memeluk Islam, mereka-mereka yang tidak mau membayar zakat. Memang benar-benar diperangi dalam bentuk perang tenan, mboten namung diseneni. Teng napa? Karena jumlah mereka sudah banyak dan ini sangat berbahaya. Lek mek siji loro ning kene ya akeh ngoten lho. Wong sing wis ora salat, lek dihitung ya enten 1 juta punjul sak Indonesia. Tapi kan mboten nglumpuk satu ngen. Jenengan bayangin lek wong Islam sak Blitar utuh kalau wis padha ora gelem salat, padha terang-terangan ora gelem bayar zakat, itu luwih berbahaya. Tapi lek ndelik-ndelik murat-marit ora nemen-nemen. Dan di masa Khalifah Umar ini memang ngoten niku. Sehingga hadis ini dipopulerkan lagi. Apa ora kelingan to kabeh iki bahwa Rasulullah dulu pernah dawuh ngeten dan lain sebagainya. Hadis ini populer pada masa Khalifah Umar, di masa-masa banyak orang yang murtad, banyak orang yang meninggalkan zakat. Tinggi ngele dan kemudian sampai sekarang beruntung kita pada siang hari ini mengkaji langsung dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.